Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini kami telah menganalisa satu saham update yang telah kami bahas sebelumnya di bulan lalu. Menurut kami ini masih menarik karena laba triwulan 3 dibandingkan dengan triwulan 2 lompat 2 kali lipat dari 31 miliar menjadi 65 miliar dengan PBV 0,4 dan PER 5 kali. Apa sih yang bikin saham ini masih menarik? Jadi simak sampai habis agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Perdana Gapura Prima Tbk dengan kode saham GPRA. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset kas dan setara kas turun dari 63 miliar menjadi 37 miliar. Bila diperhatikan dari historisnya, maka kas memang selalu berfluktuatif dari tahun ke tahun. Persediaan lancar perusahaan naik dari 1,2 triliun menjadi 1,3 triliun atau naik 3%. Dari historisnya, maka persediaan masih belum mencapai puncaknya kembali sejak 2020 lalu. Dari pertumbuhan persediaan kita bisa melihat masih belum terlalu signifikan pertumbuhannya. Ini mengindikasikan masih banyak proyek yang belum tergarap. Jumlah aset perusahaan naik dari 1,76 triliun menjadi 1,767 triliun. Berdasarkan data historis terlihat adanya tren peningkatan sejak 2019 lalu, namun tidak terlalu signifikan. Yang kedua, liabilitas. Jumlah liabilitas turun dari 654 miliar menjadi 594 miliar. Secara historis terdapat tren penurunan liabilitas dari sejak 2021 lalu. Yang menarik adalah dari segi debt to equity ratio yang terus mengalami tren penurunan sejak 2014 lalu. Penurunan DER adalah karena perusahaan melunasi utang banknya yang cukup besar, yaitu sebesar 80 miliar hingga kuartal ini atau meningkat 254%. Sebuah peningkatan pembayaran yang cukup drastis. Berita baik ini langsung diapresiasi market. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat dari 520 miliar menjadi 584 miliar. Dari historisnya, maka saldo laba terus bertumbuh dari tahun ke tahun dengan puncaknya di kuartal 3 ini. Ekuitas pemilik induk meningkat dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun. Kita juga bisa melihat ekuitas yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun dengan rasio saldo laba terhadap ekuitas yang meningkat pula. Yang keempat, pendapatan. Penjualan bersih perusahaan turun dari 282 miliar menjadi 277 miliar. Bila melihat secara historis, maka penjualan di kuartal ini belum pulih dan masih datar bila dibandingkan dengan tahun lalu. Secara detail, penjualan terbesar ada di segmen rumah dan ruko yang menempati 70% dari keseluruhan penjualan, sedangkan apartemen servis menempati posisi kedua dengan porsi 18%. Yang kelima, laba. Laba pemilik entitas induk meningkat cukup signifikan dari 44 miliar menjadi 65 miliar atau naik 47%. Laba tahun ini kami proyeksikan akan melebihi tahun-tahun sebelumnya sejak 2016, namun belum dapat mencetak all time high. Yang keenam, cash flow. Kas bersih dari aktivitas operasi turun dari 69 miliar menjadi 35 miliar. Cash flow juga cenderung terlihat berfluktuatif secara historis. Namun dari volatilitasnya sudah stabil di angka 10% sejak 2021 lalu. Secara akrual juga mengalami kenaikan yang dipicu oleh kenaikan pembayaran ke pemasok dalam rangka operasional. Yang ketujuh, dividen. Dividen yield yang dibagikan dari tahun ke tahun tidak stabil mengikuti perkembangan kinerja perusahaan. Tahun ini perusahaan telah membagikan dividen dari yang sebelumnya 2020
lalu absen membagikan dividen. Namun dividen yield yang kecil menjadikan kami lebih suka mengambil capital gain ketimbang memburu dividen. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan telah mencapai all-time low-nya dan terus dipertahankan sejak awal tahun. Ini hal yang sangat bagus karena laba dapat meningkat drastis karena efisiensi. Peningkatan efisiensi terbesar terletak pada apartemen servis yang dari 81% menjadi hanya 13% saja. Beban terbesar ditempati oleh penjualan yang juga terbesar, yaitu di segmen rumah dan ruko. Selain dari beban pendapatan, maka kita bisa melihat beban bunga yang berkurang dari tahun sebelumnya karena perusahaan telah membayar hutang-hutangnya. Proyeksi ROE telah melampaui tahun-tahun sebelumnya, menandakan di tahun ini perusahaan telah pulih dari pandemi, namun belum dapat melampaui all-time high. Pada saat video ini dibuat, level harga ada di 107. Secara jangka panjang, perusahaan telah menunjukkan uptrend dengan tiba-tiba lompat di saat laporan keuangan rilis. Aset turnover menunjukkan angka yang sama seperti tahun sebelumnya. Ini karena penjualan yang belum meningkat. Gross profitability telah sampai di titik yang sama seperti full year 2020, sehingga tahun ini kami proyeksikan akan mudah melampaui tahun 2020 atau 2021 lalu. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 5,2 kali, maka secara historis masih terlihat murah. Secara PBV 0,4 kali pun masih terlihat murah karena di bawah 1. Saham pernah diapresiasi market di PBV di atas 1 tahun 2014. Dengan menimbang PBV, PER dan ekuitas yang terus bertumbuh, maka kami valuasi harga wajar saham ada di 160 dengan PBV 0,6 kali, dengan catatan perusahaan mampu mempertahankan ROE-nya. Yang ke-10, momentum. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, maka kami menghitung potensi floating loss terdalam adalah sebesar 7 hingga 20%, sehingga risk reward untuk mengkoleksi saham ini menjadi 2,5 kali. Yang ke-11, prospek. Pihak manajemen menurut kami sudah tepat untuk memilih fokus pada proyek residensial karena segmen ini yang menyumbang mayoritas laba. Selain itu, ada proyek Pakuan Terrace yang prospeknya cukup cerah. Bila melihat rincian bangunan jadi, maka belum terdapat adanya Pakuan Terrace seperti yang telah dipaparkan dalam public expose. Sedangkan bila melihat daerah Pakuan di Bogor, maka telah ada emiten lain yang menggarapnya, yaitu emiten UANG. Bila melihat dari laporan keuangannya, uang muka dan titipan konsumen naik signifikan. Kenaikan ini disertai dengan kenaikan pendapatan yang berupa penjualan kafling yang di tahun sebelumnya tidak ada. Ini yang menjadikan saham ini menarik untuk dikoleksi karena perusahaan memiliki proyek yang belum selesai dikerjakan dengan prospek yang cerah. Setelah menganalisa secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan 1. Perusahaan berhasil melunasi utang bank cukup signifikan, menjadikan katalis positif sebagai persiapan menghadapi resesi dengan suku bunga yang semakin tinggi. 2. Dengan pelunasan utang, beban keuangan turun cukup signifikan sehingga laba semakin meningkat. 3. Efisiensi juga telah dilakukan dengan penurunan beban pokok penjualan. 4. Perusahaan masih memiliki lahan yang masih belum tergarap untuk proyek Pakuan Terrace yang merupakan prospek yang kami nilai cerah. 5. Kinerja telah recover dengan laba yang lebih tinggi dari tahun sebelum pandemi, namun belum mencapai all-time high. 6. Laba yang dihasilkan mayoritas adalah karena efisiensi dan dari pengurangan beban keuangan akibat pelunasan utang, sedangkan penjualan belum meningkat. 7. Valuasi masih terbilang murah dengan margin of safety yang memadai dan risk reward yang cukup tinggi. 8. Momentum lemah dengan volatilitas tinggi. Dengan nominal harga saham yang murah, maka mengundang para trader jangka pendek yang memanfaatkan volatilitas tinggi. Bila ingin masuk, harap berhati-hati tidak menggunakan dana yang terlalu besar dan hanya masuk ketika harga telah dalam fase sideways. Demikian analisa saham GPRA dari kami. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan opini pribadi
pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu berhati-hati dalam berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham-saham momentum selanjutnya. Bye!